Halo men, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya, dan jangan lupa cuci tangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Terima kasih ya sudah menonton di Melodi Cerita. Kita akan lanjutkan keseruan dari episode sebelumnya. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian lah. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya, dan jangan lupa tersenyum. Pada kali ini diperlihatkan pertarungan kelanjutan dari Iblis Yaksa melawan Raja Gila Luohu. Di sana, Raja Gila Luohu akhirnya menyerang Iblis Yaksa dengan penuh kekuatannya. Dia menantang Iblis Yaksa untuk terus bertarung dan menunjukkan kekuatannya. Dia pun menyerang Iblis Yaksa dengan membabi buta dan meminta Iblis Yaksa untuk terus melakukan apa yang seperti dia bicarakan. Dan terlihat serangan Luohu sangat membuat Iblis Yaksa kewalahan, bahkan dia tidak bisa berkutik sedikit pun. Akhirnya, sang Iblis Yaksa pun berkata, Luohu benar-benar tidak mendengarkannya. Luohu hanya fokus bertarung dan bertarung. Bahkan menurutnya, tampaknya Luohu benar-benar sudah gila. Sedangkan Luohu terus saja memainkan pedangnya ke arah Iblis Yaksa. Dan Iblis Yaksa pun berkata, ternyata ada penghalang yang sangat kuat di area Luohu. Penghalang itu tidak bisa ditembus oleh lawannya. Itu membuatnya sangatlah sulit dan merasakan hari yang sial. Tiba-tiba Luohu pun menendang kepala Raja Iblis Yaksa sampai dia terpental sangat jauh. Mendapat serangan itu pun, Iblis Yaksa semakin takut. Baginya, hari ini adalah nasib buruk untuknya. Dia telah memprovokasi orang gila. Dia hanya bisa keluar dengan penuh semangat. Dan akhirnya, dia mengeluarkan kekuatannya yang sesungguhnya. Dia menggunakan pedang-pedang elastisnya ke arah tanah. Dan dia akan menyerang Luohu dengan kekuatan penuhnya. Namun sayangnya, Luohu dengan cepat datang ke arahnya menggunakan pedang. Iblis Yaksa yang melihat itu pun mengatakan kalau dia sudah terperangkap di dalam jebakannya sendiri. Dan pedang tadi yang dia masukkan ke tanah akhirnya muncul. Dan itu membuat Luohu terperangkap. Tubuh Luohu ditusuk oleh banyak pedang Raja Iblis Yaksa. Dia pun tidak bisa bergerak seakan tersegel oleh pedang-pedang itu. Iblis Yaksa yang melihat itu pun kembali senang dan berkata Luohu pantas mati. Asura adalah sekelompok orang gila dan dia bersumpah bahwa tidak akan pernah berurusan dengan Asura lagi walaupun itu hanya untuk bisnis. Meremehkan Asura sih, apalagi remehnya Raja Gila. Stresnya orang nih. Tiba-tiba Raja Gila Luohu yang tadi tidak bisa bergerak langsung bergerak lagi dan menusuk Raja Iblis Yaksa dengan pedangnya. Raja Iblis itu pun terpental dan berkata dia sangat tidak menyangka kalau Luohu masih bisa bergerak. Dan Luohu pun mengayunkan satu pedangnya lagi dan lagi-lagi Raja Iblis Yaksa tertusuk oleh Luohu. Setelah itu Raja Iblis Yaksa pun memukul Luohu sampai terpental. Dan dia pun merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di tubuhnya. Tapi baginya, Luohu pasti lebih merasakan sakit dibanding dirinya. Dan tiba-tiba Luohu pun terjatuh karena dia tidak kuat lagi. Dan itu pun membuat Raja Iblis Yaksa sangat senang karena pada akhirnya Luohu jatuh. Dia pikir Luohu benar-benar monster yang tidak bisa dibunuh.
Dan dia masih meledek Luohu kalau Luohu harus menunjukkan kekuatannya. Tergiliran dia bangkit kicep loh. Dan benar saja, Luohu pun akhirnya bangkit lagi. Dan iblis Yasa langsung terkejut. Luohu pun berkata, kekuatan iblis Yasa sangat bagus. Dia tidak bisa menahan untuk beristirahat sebentar. Kali ini, dia akan maju lagi menghabisi Raja Iblis Yasa. Dan benar saja, pertarungan sengit pun langsung terjadi. Pedang-pedang mereka beradu dengan sangat brutal dan Raja Iblis Yasa berusaha memukuli Luohu. Luohu pun tidak bisa melawannya dan Luohu terpental. Setelah itu, Luohu pun ditarik kakinya menggunakan pedang elastisnya dan dibanting ke tanah. Kali ini, tangan Luohu pun juga diikatnya sehingga Luohu tidak bisa bergerak sama sekali. Raja Iblis Yasa pun berteriak pada Luohu, Luohu harus sadar dan gila. Karena dari awal dia hanya ingin mengambil keuntungan. Dia akan melepaskan Luohu sekarang. Tapi berjanjilah kalau Luohu tidak akan mengejarnya. Luohu yang mendengar itu pun langsung berkata, dia tidak ingin melakukan apapun kecuali bertarung saat ini. Dan jika Raja Iblis Yasa melepaskannya, dia berjanji akan segera mengejarnya. Dan tiba-tiba Kaisar Disitian pun datang. Dia berkata kalau kerja Raja Iblis Yasa sangatlah bagus. Kali ini dia meminta Raja Iblis Yasa untuk menahannya dulu. Lalu ternyata di sana juga ada Raja Istana Timur. Raja Timur pun berkata, menurut pengalamannya, Raja Asura memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuhnya. Kekuatan tempura tidak akan pernah menurun. Ada sedikit manfaat dalam bertarung dengannya. Raja Barat pun menambahkan, pukulan yang menghancurkan harus diberikan untuk mengalahkannya. Lalu Raja Selatan pun juga memperjelasnya, satu pukulan untuk menentukan pemenangnya. Dengan itu pun, Disitian mengumpulkan kekuatan magis dari 4 dewa elit sekaligus termasuk dirinya. Akhirnya dia pun mengeluarkan serangan segel yang sangat mematikan. Namun Raja Iblis Yasa yang masih di sana juga berteriak kalau dia masih di sana. Jadi janganlah melakukan itu karena dia bisa mati. Namun bagi Disitian, dia memang harus ada di situ dan tidak boleh melepaskan Raja Asura itu karena Raja Asura sangatlah tangguh. Selama Raja Iblis Yasa melepaskannya, dia akan dengan mudah melompat keluar dari jangkauan serangan. Jadi tidak ada cara lain yang lebih baik. Raja Iblis Yasa harus bertahan sebentar lagi. Dia yakin selama Luohu dapat dikalahkan, keuntungan Raja Iblis Yasa bakal makin banyak yang dia dapat di masa depan. Mendengar itu pun Raja Iblis Yasa meminta Disitian untuk memikirkan rencananya lagi. Namun Disitian berkata sudah tidak ada waktu untuk memikirkannya dan sinar segel itu pun menghantam mereka berdua. Efek serangannya pun membuat tubuh mereka retak dan terkikis. Raja Iblis Yasa pun sangat kesal karena dirinya sebenarnya sudah setia pada surga. Tapi kenapa dia malah dikorbankan? Melihat itu pun, Disitian berkata pengorbanannya tidak akan pernah dilupakan surga. Status klan hantu Yasa di masa depan tergantung pada kinerjanya hari ini. Dan akhirnya, Raja Iblis Yasa pun berkata kalau kali ini bisnisnya sangatlah merugikan dirinya. Dia kehilangan uang-uang, bahkan nyawanya. Jadi dengan itu pun dia memiliki rencana terakhir. Dia pun melepaskan ikatan Luohu yang mengunci dirinya dan dia melemparkan ke Disitian. Dia ingin mengembalikan Raja Luohu pada Kaisar Disitian. Dan dia pun memperingatkan mereka kalau orang ini adalah orang gila.
Tapi untuk kaisar, pasti itu bukan masalah. Sedangkan Luohu yang dilempar Raja Iblis Yasa, terlihat badannya sudah mulai hancur perlahan-lahan. Bahkan sekarang, kakinya sudah putus. Retakan-retakan itu sangatlah mengerikan. Luohu sepertinya akan mati. Tubuhnya pun perlahan-lahan benar-benar hancur berkeping-keping di depan sang kaisar di Sitian beserta 3 raja surgawi. Dan setelah itu pun akhirnya kaisar di Sitian terlihat sangat senang dan cerita pun selesai sampai di sini kawan. GG juga nih Luohu. Kita lanjutkan ya di chapter selanjutnya. Jangan lupa juga untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.